Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Kurotahayun dari Prodi Ilmu Komunikasi, Institut Bisnis Informatika Kosgoro. NPM saya 032021400033. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dari materi yang berjudul aspek-aspek keamanan jaringan komputer. Langsung saja saya akan jelaskan. Apa saja aspek dalam sebuah jaringan? Beberapa aspek dalam sebuah jaringan itu ada 7 aspek, yaitu yang pertama ada privacy atau confidentiality, yang kedua ada integrity, yang ketiga ada availability, yang keempat ada non-repudiation, yang kelima authentication, yang keenam access control, yang ketujuh accountability. Kita akan kupas tuntas semuanya di slide selanjutnya. Yang pertama, itu ada privacy atau confidentiality. Privacy atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privacy atau kerahasiaan lebih ke arah data-data yang sifatnya private. Contoh dari privacy adalah email atau file-file user yang tidak boleh dibaca orang lain meskipun oleh administrator. Pencegahan yang mungkin dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan metode enskripsi. Jadi, hanya pemilik informasi yang dapat mengetahui informasi sesungguhnya. Sedangkan confidentiality atau rasa aman biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu, tetapi tetap dijaga penyebarannya. Misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah service. Jadi kalau seperti yang kita lakukan sehari-hari itu ada di aplikasi WhatsApp. Jadi kalau aplikasi WhatsApp itu sudah menggunakan metode enskripsi. Jadi hanya yang berhak saja yang bisa melihat chattingan kita dengan orang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua ada integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Informasi yang diterima harus sesuai dan sama persis seperti saat informasi dikirimkan. Jika terdapat perbedaan antara informasi atau data yang dikirimkan dengan yang diterima, maka aspek integrity tidak tercapai. Adanya virus, Trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin merupakan salah satu contoh masalah yang harus dihadapi. Contoh penyerangan terhadap integritas adalah ketika sebuah email dikirimkan di tengah jalan, email tersebut disadap dan isinya diganti sehingga email yang sampai ke tujuan sudah berubah. Salah satu cara yang digunakan untuk melindungi integritas dengan menggunakan tools untuk melakukan cek terhadap integritas sebuah data, misalnya MD5 Sum. Kemudian yang ketiga ada authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode atau cara yang menyatakan bahwa informasi tersebut betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server asli. Biasanya, metode yang kita kenal untuk terkoneksi kepada server guna mendapatkan layanan adalah metode password, di mana dikirimkannya suatu karakter dari user kepada server, dan server mengenali karakter tersebut berdasarkan polisi yang ada. Jadi, kalau sekarang kita mengaplikasikannya adalah di sosmed atau akun Google kita. Ketika kita mengetikkan password kita, kita baru bisa mengakses sosial media kita. Tapi kalau password yang kita masukkan salah, jadi tidak terautentikasi, tidak bisa masuk ke sosial media tersebut. Kemudian yang keempat ada availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan data dan informasi. Data dan informasi yang berada dalam suatu sistem komputer tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang berhak. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan data ketika dibutuhkan. Kemudian yang kelima ada access control. Aspek ini berhubungan dengan polisi atau aturan yang ada pada suatu jaringan komputer. Intinya, ada suatu mekanisme yang mengatur siapa saja yang boleh melakukan aktivitas di dalam jaringan tersebut.
Hal ini biasanya berhubungan dengan klasifikasi data atau public, private, confidential, top secret, dan user. Biasanya ada just dan admin. Me- Mekanisme authentication dan juga privacy. Akses kontrol seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID atau password atau dengan menggunakan mekanisme lain seperti kartu. Kalau sekarang pengaplikasiannya kayak kita main ke sebuah hotel gitu ya. Di hotel itu ada yang akses masuk kamarnya itu menggunakan kartu. Ketika kita mempunyai kartu, kita bisa masuk ke kamar hotel tersebut, tapi kita nggak punya kartu, kita nggak akan bisa masuk ke kamar hotel tersebut. Kemudian yang keenam ada non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa ia telah mengirimkan email tersebut. Aspek ini sangat penting dalam hal electronic commerce, penggunaan digital signature, dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Akan tetapi, hal ini masih harus didukung oleh hukum, sehingga status dari digital signature itu jelas legal. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ada accountability. Accountability artinya setiap kegiatan user di dalam jaringan akan direkam logout. User tidak akan mencoba untuk melanggar kebijakan keamanan karena identitas dan segala kegiatannya dapat dikenali sehingga mereka dapat dituntut secara hukum. Jadi nggak bisa sembarangan mengakses suatu akun. Accountability mencegah illegal behavior. Di dalam sistem yang berbasis accountability murni, tidak diterapkan mekanisme akses kontrol. Masalah pada sistem berbasis akuntabilitasi hanya berfungsi bila identitas tidak dapat dipalsukan. User kehilangan kepercayaan tanpa akses kontrol, user dapat menghancurkan sistem secara keseluruhan. Dengan alasan ini, sistem berbasis accountability biasanya dipadukan dengan sistem berbasis akses kontrol. Kemudian yang terakhir, ini materi tambahan, yaitu tentang macam-macam keamanan jaringan. Macam-macam keamanan jaringan itu ada 4. Yang pertama, ada autentikasi. Autentikasi merupakan proses pengenalan aplikasi dan identitas pengguna yang terhubung dengan jaringan komputer dengan cara memasukkan username dan password ketika login ke internet. Yang kedua ada enskripsi. Enskripsi merupakan pengkodean data untuk menjaga kerahasiaan data atau file. Yang ketiga ada VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan jaringan komunikasi lokal yang terhubung melalui media jaringan. Tujuan dari VPN adalah untuk memperoleh komunikasi aman atau private dalam memakai internet. Yang keempat ada DMZ atau Demilitarized Zone. Merupakan sistem untuk server yang berfungsi melindungi sistem internal dari serangan hacker. Dengan menggunakan sistem internal dari serangan hacker, dengan menggunakan sistem DMZ, hacker tidak akan bisa mencuri data apapun dan data pun akan terlindungi. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kata-kata yang kurang untuk dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.